adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga sehat semua ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengarkanlah panggilan beribadah ini dari kitab Keluaran 15 ayat 1b. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Ya adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah pada hari ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Ya adik-adik, sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh datang beribadah kepadamu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong pimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Tuhan tolong ampunilah dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun yang kami perbuat tidak sengaja. Kami yang suka marah sama mami papi kami yang suka bertengkar sama koko atau cici atau dede kami ya Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih semangat kan? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu, yaitu lagu yang selalu mengingatkan kita untuk rajin baca Alkitab, mengasihi Tuhan, dan juga taat pada Tuhan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi adik-adik kita nyimak sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, tahu tidak? Allah itu baik loh. Allah itu selalu memelihara kita dan menjaga kesehatan kita, bahkan sampai saat ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau menyanyikan lagu Allah itu baik, Allah itu baik. Kita menyanyikan lagu Allah itu baik dengan dua bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Dia baik bagiku. Adik-adik, kita harus selalu taat ya pada orang tua kita dan juga kepada Tuhan Yesus. Contohnya kita kalau disuruh mandi, ya kita mandi. Kalau kita nggak boleh nih makan permen atau coklat karena kita lagi sakit tenggorokan, maka kita nggak makan permen atau coklatnya ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Nah adik-adik, persembahannya boleh titip ke papi mami adik-adik ya, untuk dikasih ke gereja. Sekarang adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bilang ke Tuhan Yesus, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Adik-adik, firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Abidin. Dan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Halo Selasa, aku Kendrick, aku mau jadi taat. Doain ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mazmur pasal 86
ayat 5a. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur pasal 86 ayat 5a. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Saya percaya kalian semua di rumah pasti baik-baik saja. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Dan saat ini kami mau duduk diam dengan sungguh-sungguh kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Lose mau cerita tentang seorang raja. Tapi ada yang berbeda. Dia adalah raja yang sangat cilik. Cilik itu maksudnya kecil. Masih kecil. Tetapi sebelum dia menjadi raja, ada cerita yang sangat mengerikan. Mau tahu nggak apa? Ada seorang perempuan yang bernama Athalia. Dia adalah mama dari Raja Ahazia. Ketika Raja Ahazia mati, akhirnya mamanya ini, si Athalia, mau menjadi seorang ratu. Dia mau menjadi seorang ratu yang tidak boleh ada orang yang mengganggu dia. Akhirnya dia membawa semua anak-anak raja untuk dibunuh, disingkirkan, supaya tidak dapat menggantikan dia menjadi ratu. Tetapi ada satu orang yang bernama Yosafat. Dia mengambil seorang anak kecil, anak raja itu diambil, yang bernama Yoas, dan disembunyikan. Disembunyikan di mana? Disembunyikan di rumah Tuhan, di bait suci. Ya, disembunyikan di rumah Tuhan, dibawa. Akhirnya si Athalia ini nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Yoas itu udah dibawa pergi dan disembunyikan. Dan Yoas dididik di rumah Tuhan oleh Imam Yoyada. Imam Yoyada membantu dia dalam pertumbuhannya. Dia mengenal Tuhan dengan baik. Akhirnya pada umur 6 tahun, tuh masih kecil amat kan, umur 6 tahun, mungkin masih seusia kalian, Yoas mau dinobatkan menjadi seorang raja. Dan Imam Yoyada memanggil semua petinggi-petinggi dari bangsa Yehuda, bangsa Israel, untuk menobatkan Yoas menjadi raja. Akhirnya Yoas dinobatkan menjadi raja. Semua tentara menjaga pintu masuk dari bait suci, dari rumah Tuhan. Dan Yoas dipakein mahkota di kepalanya, terus dipakein jubah, dan ada suara musik yang sangat meriah karena penobatan Yoas menjadi raja. Tiba-tiba Athalia mendengar, wah, ada suara apa tuh? Ada suara apa tuh? Wah, akhirnya Athalia lari pergi ke rumah Tuhan untuk melihat apa yang terjadi. Wah,
pada saat dilihat, wah ternyata Yoas dinobatkan menjadi seorang raja. Akhirnya Atalia marah, khianat, khianat. Dia berteriak, khianat, khianat. Tetapi dia ditangkap oleh para prajurit. Ditangkap dan dibawa pergi untuk disingkirkan. Dan akhirnya Yoas menjadi seorang raja. Nah, coba kalian pikir, bagaimana Yoas bisa menjadi seorang raja kalau dia masih berumur 6 tahun? Tapi ada Imam Yoyada yang membantu Yoas dalam memerintah kerajaan. Imam Yoyada ini adalah imam yang taat kepada Tuhan. Dia membawa Yoas dan bangsa Israel percaya kembali kepada Tuhan. Dia menghancurkan apa? Kuil-kuil penyembahan berhala. Dan dia membangun ulang rumah Tuhan. Lebih bagus lagi, dia membangun rumah ibadah. Tetapi seiring berjalannya waktu, Imam Yoyada mati karena sudah tua. Akhirnya Yoas memerintah sendiri. Dan pada saat Yoas memerintah sendiri, banyak petinggi-petinggi atau menteri-menteri yang mempengaruhi Yoas. Mempengaruhi Yoas untuk tidak menyembah Tuhan lagi. Akhirnya Yoas berpaling dari Tuhan dan dia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa seperti raja-raja sebelumnya. Wah, kenapa Yoas seperti itu? Karena Yoas gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh oleh orang-orang di sekitar dia. Akhirnya Tuhan melihat itu dan Tuhan marah. Tuhan mengirim nabi-nabi untuk memperingatkan Yoas. Dan Tuhan juga mengirim seorang yang bernama Zakaria. Dia adalah anak dari Imam Yoyada. Untuk memperingatkan Yoas, dia harus berbalik kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yoas tidak mau mendengarkan. Malah Yoas menangkap si Zakaria ini dan membunuh dia. Tetapi sebelum Zakaria mati, Zakaria berbicara kepada Yoas, biarlah Tuhan yang melihat perbuatanmu dan membalaskannya. Wah. Tapi Yoas nggak takut karena dia berpikir, aku raja, aku nggak takut sama kata-kata kamu. Dan Yoas pergi berperang. Akhirnya dia pergi berperang. Pada saat dia pergi berperang, dia mengalami kekalahan. Dia mengalami kekalahan dan dia udah terluka. Ada 2 tentara yang membawa dia. Wah, pada saat itu tentara itu berpikir, wah, ini si Yoas udah membunuh Nabi Zakaria, anak dari Imam Yoyada. Lebih baik kita bunuh aja. Akhirnya si Yoas itu dibunuh oleh 2 tentara itu karena Yoas telah membunuh Zakaria, anak dari Imam Yoyada. Nah, dari cerita hari ini kita bisa melihat Yoas gampang terpengaruh. Dia awalnya taat sama Tuhan. Dia awalnya mengasihi Tuhan. Tetapi dia berubah karena dia terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Kita sebagai anak Tuhan gimana? Kita harus memilih tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala kasih. Ya, ingat adik-adik ya.
nanti ketika kita besar, kita harus tetap setia kepada Tuhan dan menaati semua perintahnya. Jangan waktu kita masih kecil aja sekolah minggu, wah, taat sama firman Tuhan. Tetapi ketika kita besar, ketika kita dewasa, sampai mati, kita harus tetap taat kepada Tuhan setiap hari. Iya, firman Tuhan sampai sini aja. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ya, adik-adik perhatinya ayat hafalannya ya. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Sekali lagi ya. Atau kalian boleh ikutin lose yang ada di rumah. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Nah, sekarang kita mau berdoa. Doa tutup ya. Yuk kita semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau boleh mengingatkan kembali kami melalui firman-Mu, untuk kami tetap setia dan taat akan setiap perintah-Mu. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu dapat melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh memancarkan terang kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa lagi.